Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bu dosen, Ibu Dewi Listiarini SEMM, dan teman-teman yang berbahagia. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai studi kelayakan bisnis. Oke. Kita mulai dengan pengertian. Di sini teman-teman dapat lihat apa sih pengertian dari studi kelayakan bisnis. Di sini ada dari para ahli seperti Sutrisno, kemudian Niti Setmito dan Burhan, ada Kasmir dan Jafar, kemudian Hussein Umar. Nah, summary-nya seperti apa? Studi kelayakan bisnis adalah salah satu metode untuk mempelajari dan mengukur kesiapan dalam memulai sebuah bisnis. Tentu, memulai sebuah bisnis tanpa adanya studi, tanpa adanya persiapan, itu bagaikan perang, tapi nggak bawa senjata. Aneh kan? Oke. Apa sih tujuannya? Yang pertama, mengurangi risiko terjadinya kerugian. Yang kedua, memudahkan perencanaan ke depannya. Ketiga, memudahkan dalam pelaksanaan kerja. Keempat, memudahkan dalam pengawasan bisnis. Kelima, memudahkan dalam pengendalian bisnis. Nah, terus manfaatnya seperti apa sih? Pertama, bisa lebih memenuhi peluang. Kedua, menguji konsep bisnis. Ketiga, menambah kepercayaan diri. Dan keempat, tentu masalah keuangan dan modal. Oke, lanjut. Langkah-langkahnya dalam studi kelayakan bisnis seperti apa sih? Oke, yang pertama, kita masuk ke dalam tahap persiapan. Nah, di sini persiapan ini maksudnya adalah tahapan dari unsur-unsur pokok, bagaimana kita menyusun bisnis, kemudian bagaimana kita ingin mencapai tujuannya tersebut. Nah, yang kemudian tentu perlu direncanakan dan disahkan. Ini masuk ke dalam tahap persiapan. Yang kedua adalah tahap formulasi kegiatan. Nah, di tahap ini adalah tahap perumusan visi dan misi bisnis. Seperti visi dan bisnis yang dikehendaki, yang diemban, kemudian diidentifikasi dan dirumuskan dalam bentuk sebuah tujuan. Ketiga, analisis. Nah, langkah ini kita coba perhatikan bagaimana nanti usaha tersebut berjalan. Secara ekonomi seperti apa? Apa saja keunggulannya? Hingga kemudian apa sih hambatan-hambatan yang muncul? Nah, tentu ini berguna untuk menganalisa apakah bisnis tersebut layak dilaksanakan atau tidak. Yang keempat, masuk ke tahap resiko. Nah, di sini resiko ini perlu dianalisis. Kemungkinan dan dampak dari resiko ini perlu diidentifikasi. Nah, hasil pengukuran berupa status resiko tersebut tentu menunjukkan ukuran tingkatan risiko dan peta risiko yang merupakan gambaran dan sebaran risiko dalam suatu peta. Nah, risiko di sini ada berbagai macam. Yang pertama ada risiko aspek SDM. Kemudian di sini ada risiko aspek keuangan. Terus ada risiko aspek pemasaran. Kemudian ada risiko aspek produksi operasi dan sistem informasi. Yang terakhir kita masuk ke rekomendasi. Nah, ini berisi laporan executive summary dari hasil evaluasi segala aspek kita tadi, aspek ekonomis, teknis, kemudian pemasaran, sehingga bisnis ini layak untuk dijalankan. Nah, kemudian kita masuk ke yang namanya peluang bisnis dan inovasi. Ini kedua ini sangat berkorelasi. Karena apa? Menghadirkan sebuah inovasi itu sangat membuka jalan dan peluang bagi bisnis kita untuk berkembang. Nah, kita nggak bisa cuma menunggu kita nggak ada ciptakan sesuatu inovasi atau apa. Nah, sayangnya ini banyak pebisnis yang nggak berani untuk mengambil resiko tersebut, untuk mengambil peluang, untuk mengambil inovasi. Ada aja kekhawatiran, tiba-tiba aja muncul. Ya, salah satunya ya tentu resiko kegagalan. Dan kalau kita mengambil sudut yang lain, tentu kita dapat menciptakan berbagai inovasi-inovasi. Nah, kita akan mencoba baik,
saya akan mencoba untuk men-share beberapa contoh bisnis-bisnis yang ternyata tidak begitu berhasil dalam menciptakan peluang dan inovasi. Oke, Nokia. Siapa sih yang nggak kenal Nokia? Anak-anak tahun 90-an pasti ngerti lah. Nokia. Ini Nokia ini dulu adalah pemimpin pasar handphone. Tapi setelah kedatangan internet kok tahu-tahu semakin lama semakin hilang. Apalagi waktu tahun 2007 itu Steve Jobs meluncurkan iPhone atau Apple yang salah satu teknologi mutakhir ya saat itu, yaitu handphone tanpa keyboard. Jadi layar semua. Dulu itu kan dianggap aneh, padahal ternyata itu adalah inovasi yang ternyata membuat Apple, iPhone sampai saat ini menjadi yang terdepan dalam masalah ponsel. Yang kedua adalah matahari. Ini matahari ini kan dulu di mana-mana ada, di setiap mall mungkin ada. Tahun 2019 akhir, matahari mempunyai sekitar 169 gerai di seluruh Indonesia. Tapi ternyata saat ini yang tersisa hanya 148 atau berkurang sekitar 30-an. Aneh ya, kenapa ya? Ternyata mereka terlambat untuk berinovasi ketika yang lain sudah mulai masuk ke internet dengan e-commerce. Matahari ketinggalan. Branding e-commerce udah diambil dengan yang lain seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Matahari ketinggalan. Hanya mengandalkan outlet-outlet offline-nya. Nah ini tentu jangan sampai kita melewatkan peluang dalam berbisnis. Contoh lain. Ini adalah the largest companies by market cap. Kita lihat tahun 2001 ini cuma satu perusahaan teknologi. Yang lainnya di sini ada Exxon ini bidang oil and gas. Citi di bidang perbankan, kemudian Walmart, nah ini seperti matahari yang tadi. Ternyata di tahun 2016 semua yang memiliki market cap terbesar itu adalah perusahaan teknologi. Dari Apple, Alphabet ini induknya Google, kemudian Microsoft, Amazon, Facebook. Nah, kita ambil contoh di Indonesia. Ternyata yang kita anggap perusahaan transportasi terbesar di Indonesia itu, Bluebird dan Garuda, ternyata kalau digabungin pun belum nyampe valuasinya dari Gojek dan Tokopedia atau Grab. Jauh banget. Beberapa kali lipatnya ini. Kenapa sih? Kita ambil contoh yang bagus. Ini Traveloka. Nah, ini nih kenapa sih bisa sukses sampai menjadi startup unicorn? Ya tentu karena inovasinya dalam teknologi. Mereka giat mengumpulkan dari berbagai macam hotel, mereka jadikan satu dalam aplikasi. Nah, dulu mungkin kalau teman-teman ingat, dulu itu reservasi hotel itu agak susah itu. Kita harus telepon ke sana atau enggak kita pergi ke suatu kota baru kita cari hotelnya di mana. Wah, sangat memakan waktu. Nah, sekarang tinggal lewat handphone aja, udah cari di kota mana, tanggal berapa, check out kapan, mudah. Nah, inilah peran teknologi dalam memudahkan manusia. Nah, ini adalah peluang, jangan sampai kita ketinggalan. Ini sebagai contoh. Dari semua unicorn ini ternyata mereka adalah yang berhasil dalam menciptakan berbagai peluang. Karena apa? Bisnis itu udah berubah. Dulunya itu produk sentrik atau produknya dulu, pokoknya produknya paling bagus baru orang cari. Ternyata enggak sekarang. Sekarang itu lebih kepada manusianya, kepada big data, kepada bagaimana kita memulai sebuah approach, di mana mereka melihat review, kemudian ternyata ada experience yang bisa didapatkan dari ketika membeli sebuah produk. Nah inilah perbedaan dulu bisnis 1.0 kemudian bisnis 4.0. Kemudian industri juga berubah. Dulu itu segala macam owning ekonomi, atau artinya aset itu ya milik kita,
kayak Bluebird tadi contohnya. Taksi itu misalnya mereka memiliki aset 1000 taksi, ternyata ketika masuk Grab sama Gojek, mereka nggak punya aset mobil atau motor sama sekali. Seluruh aset itu ternyata dimiliki oleh mitra. Aneh. Orang tidak memiliki apa-apa ternyata valuasinya besar. Nah, itulah pentingnya kita mencari peluang. Peluang di sini adalah teknologi, kemudian perkembangan data yang begitu masif, kemudian masalah real time, semua itu bergerak dengan cepat. Karena kita sedang masuk ke dalam era VUCA. Nah, VUCA di sini V-nya itu adalah volatility, U-nya adalah uncertainty atau ketidakpastian, C-nya adalah complexity, sangat kompleks. A-nya adalah ambiguity. Samar-samar tidak jelas. Kenapa sih? Nah, ini banyak drivernya atau pemicunya. Seperti perubahan pada alam, kemudian kecepatan, masalah kecepatan, tidak kepastian, segala macam. Banyak multiplier effect. Bahkan saat ini VUCA ini dipakai di berbagai industri, berbagai bidang. Perusahaan yang mampu merasakan, memproses, dan merespon tantangan VUCA lebih cepat daripada pesaing tentu akan lebih baik dalam menemukan peluang dan mengurangi risiko. Apalagi ketika kita dihempas oleh pandemi virus COVID-19 yang memaksa kita mencari norma-norma baru, mencari kehidupan sesuatu yang baru. Kita lihat bagaimana bisnis-bisnis itu terpuruk gara-gara pandemi, sehingga tentu kita perlu menata ulang kembali, memikirkan kembali bagaimana sih analisis bisnis yang seharusnya. Seperti contohnya kita harus lebih adaptif, lebih inovatif, bahkan menjadi pelajaran bagi kita bahwa semua ini tidak dapat kita jalankan sendiri. Kita harus berkolaborasi sehingga menjadi sebuah pandemic winner. Tentu digabungkan VUCA yang tadi, saya rasakan analisis bisnis ke depan akan semakin versatile dan resilient. Nah, ini saya ambil kata-kata dari Jeff Bezos, founder dan former chairman dari CEO of Amazon. The business will be won by those who serve consumer best. Tidak ada alternatif lain selain beradaptasi dan mengetahui keinginan konsumen. Ya, tentu. Perusahaan visioner akan membuat inovasi baru sesuai pilihan strategis yang mereka hadapi. Mereka yang tidak mengetahui keinginan konsumen pasti akan gagal. Nah, di sini kita masuk ke dalam risiko. Dalam memulai bisnis tentu banyak sekali risikonya. Mulai dari SDM, keuangan, pemasaran, produksi, operasi, dan kemudian sistem informasi. Saran saya kita dapat lihat dari Bill Gates. To win big, you sometimes have to take big risk. Nah, ini bahkan tahu sukses itu tidak pernah terbatas pada duduk diam. Kita harus mengambil langkah-langkah kecil. Kita harus berani mengambil risiko untuk menjadi besar dalam hidup. Kalau diam-diam aja ya udah kita stuck di sana. Hubungan studi kelayakan bisnis dengan disiplin ilmu lainnya seperti apa sih? Ternyata banyak sumbangan disiplin ilmu lainnya terhadap studi kelayakan bisnis. Dari SDM, hukum, pemasaran, produksi, keuangan, lingkungan. Nah, contohnya apa? Kita ambil contoh lingkungan. Gimana sih kalau kita mulai bisnis? Kita harus tahu ilmu masalah lingkungan. Sebagai contoh, misalnya kita bikin bisnis di dekat pantai. Nah, dampak lingkungannya seperti apa? Atau jangan-jangan kita bikin bisnis ternyata malah terjadi abrasi. Ya kan nggak boleh. Kemudian apa sih? Jangan-jangan kita bikin bisnis nggak ada dampaknya terhadap masyarakat sekitar. Nggak boleh. Atau jangan-jangan kita bikin bisnis ternyata mengganggu masalah konservasi, masalah budaya, dan segala macam. Tentu nggak boleh. Contoh lainnya di pemasaran. Nah, dari produk yang kita hasilkan, apakah dapat diterima atau diminati oleh pasar? Nah, itu kan ada di ilmunya, ada di bidang manajemen pemasaran. Kemudian masalah hukum. Apakah kita
membuat suatu bisnis ada pertentangan dari hukum perda-perda di daerah atau enggak? Atau semuanya kita sudah taat dengan hukum? Tentu kita perlu tahu ilmunya. Kemudian contohnya apakah produk yang dihasilkan sudah efektif dan efisien? Itu kan semua ada di manajemen operasi atau produksi ya. Kemudian tentu di manajemen keuangan, bagaimana kita menyediakan perhitungan, proyeksi laba rugi, arus kas, dan rasio-rasio keuangan lainnya. Ini semua didapat dari ilmu keuangan. Oke. Baik, sekiranya materi yang saya share tadi bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.